Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di Praktikum Instrumentasi Sumber Daya Ikan 2024. Saya, Filotopik Daviri, akan menjelaskan cara pembuatan haplotype network dari hasil pensejajaran data sequence yang sudah kita analisis hubungan kekerabatan sebelumnya menggunakan software Mega. Perlu diketahui dalam pembuatan haplotype network ini, kita memerlukan setidaknya 3 software. Yang pertama adalah software Mega, untuk proses pensejajaran yang telah kita lakukan sebelumnya dan filenya telah kita ekspor. Yang kedua adalah software DNASP untuk mengatur format data sequence kita dan untuk mengubah data MAC ke dalam format Nexus. Karena PopArt hanya menerima file Nexus dari DNASP. Dan yang ketiga adalah software PopArt, yaitu software untuk membantu kita memvisualisasikan hubungan evolusi dari tiap populasi sequence. Terdapat 4 langkah dalam pembuatannya, yaitu yang pertama adalah data hasil alignment yang telah kita lakukan di software Mega sebelumnya diimpor ke dalam software DNASP untuk menghasilkan format Nexus. Yang kedua adalah pembuatan trade blocks untuk klasifikasi sesuai asal sequence yang dianalisis. Yang ketiga adalah input data Nexus ke dalam PopArt. Dan yang terakhir adalah analisis haplotype network. Terdapat dua cara berbeda untuk membuat trade block dan mengubah file alignment ke dalam format Nexus. Kedua cara tersebut akan sama-sama saya praktekkan. Langkah pertama adalah dengan kita membuka software DNASP terlebih dahulu. Jika tampilannya sudah seperti ini, teman-teman bisa klik file di kiri atas, kemudian open data file. Kemudian input alignment praktikum hasil analisis sebelumnya yang telah kita save ke dalam format Mega. Klik open dan klik OK. Kemudian di sini terdapat data informasi dari sequence yang akan kita analisis, yaitu terdapat 4 sequence dengan file format Mega. Teman-teman klik close, file, save as Nexus. Teman-teman export ke file Nexus, rename terlebih dahulu, kemudian save. Langkah selanjutnya teman-teman bisa minimize, lalu ke tempat alignment tadi di save, kemudian klik kanan dan open with, buka dengan notepad. Kemudian text label ini yang mana adalah sequence yang akan kita analisis, teman-teman bisa copy, scroll ke bawah, dan paste di antara end dan begin codon. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman bisa klik enter di setelah end, kemudian teman-teman ke tutorial PopArt dan copy paragraf thread yang terdapat di dalam PDF. Kemudian teman-teman paste dan teman-teman sesuaikan paragraf tersebut dengan asal dari sequence teman-teman. Dimension thread di sini adalah jumlah asal negara dari sequence yang akan teman-teman analisis. Format label adalah format data yang akan nanti dimasukkan ke dalam software PopArt. Thread latitude dan longitude adalah koordinat sequence yang akan teman-teman analisis. Dan thread label adalah keterangan negara asal sequence yang akan teman-teman analisis. Karena di sini terdapat 4 sequence yang akan kita analisis berasal dari 3 negara, dimension thread-nya akan kita ubah sesuai dengan asal negara dari tiap-tiap sequence. Karena di sini berasal dari 3, jadi kita ubah 3. Kemudian thread latitude dan longitude-nya kemarin tidak kita cari koordinat tiap-tiap sequence-nya, jadi bisa kita hapus saja. Dan thread label ini kita sesuaikan dengan negara asal keempat sequence ini. Karena kemarin saya mencarinya itu berasal dari Irak, Thailand, dan India, kita sesuaikan saja. Irak, Thailand, dan India. Langkah selanjutnya adalah teman-teman memberi keterangan di tiap sequence ini berasal dari mana. Misal dari Klebsiella pneumonia ini berasal dari Irak ya. Karena di sini di thread label Irak itu adalah urutan pertama, jadi teman-teman klik space terlebih dahulu, klik 1, kemudian
koma karena separatornya di sini adalah koma, kemudian 0 dan 0. Angka di samping sequence ini adalah jumlah sampel yang terkait dengan tiap-tiap trait labelnya. Karena Klebsiella ini berasal dari Irak dan Irak ini adalah urutan pertama, jadi di sini teman-teman mencantumkan 1 di urutan pertama. Begitu juga seterusnya. Karena Aurogenes ini berasal dari Thailand, maka dari itu teman-teman buat keterangan di sini 0, 1,0. Karena di sini Thailand adalah urutan kedua. Jadi teman-teman masukkan 1 di urutan kedua. Begitu terus sampai teman-teman melengkapi data hasil analisis. Kemudian selanjutnya Klebsiella pneumonia berasal dari Irak lagi, maka dari itu kita buat keterangan di sini terdapat dari Irak, 0,0. Dan yang terakhir berasal dari India. Kita space terlebih dahulu. Karena India di sini urutan ketiga, maka dari itu kita buat keterangan di sini India. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa save, kemudian minimize, dan langkah selanjutnya adalah pergi ke software PopArt, klik file, dan open data. Kemudian teman-teman bisa input data Nexus yang tadi sudah dibuat trait-nya. Terdapat alignment dan trait-nya di sini Irak terdapat 2 sampel, Thailand terdapat 1 sampel, dan India terdapat 1 sampel. Kemudian teman-teman klik network dan klik minimum spanning network. Klik OK. Di sini sudah terlihat ya hubungan haplotype-nya, dan di sini juga ada legenda. Kemudian teman-teman bisa klik file dan export grafis. Setelah itu teman-teman bisa save dengan format PDF atau PNG yang teman-teman mau. Teman-teman bisa membuka DNASP kembali, klik file dan open data file. Kemudian teman-teman cantumkan import alignment praktikum yang sudah dianalisis dan diekspor ke format mega, klik open dan klik OK. Kemudian jika teman-teman mendapati data error yaitu invalid karakter yang M di sini, bisa teman-teman klik OK, kemudian minimize. Langkah selanjutnya adalah dengan teman-teman bisa buka dengan notepad. Langkah selanjutnya teman-teman bisa mencari huruf M tersebut di sequence yang bermasalah. Oke. Di sini terdapat M ya teman-teman. Karena di sequence ini hanya diperbolehkan 4 huruf, yaitu adenin, A untuk adenin, G untuk guanin, T untuk timin, dan C untuk sitosin. Selain itu tidak diperbolehkan. Maka dari itu M harus kita ganti. Kita ganti dengan tanda tanya. Kemudian di sini juga terdapat W ya teman-teman. Jadi bisa langsung saja kita ganti. Oke. Ya, terdapat W tadi. Kita ganti saja. Setelah itu kita bisa save. Kita minimize lagi, kembali ke DNASP. Kemudian file dan open data file. Jika masih terdapat undetected karakter, teman-teman bisa menggantinya. Kita klik open dan klik OK. Oke, di sini untuk informasi datanya sudah terlihat. Alignment praktikum yang saya gunakan kali ini tidak seperti cara sebelumnya yang hanya menggunakan 4 sequence. Di sini saya menggunakan 10 sequence dengan format file mega untuk analisis haplotype network agar hasilnya nanti lebih beragam. Kita close, kemudian teman-teman ke menu generate dan haplotype data file. Invariable site-nya teman-teman bisa include, kemudian klik OK. Kemudian teman-teman bisa save dengan Nexus format ya. Save, kemudian di sini sudah terlihat haplotype-nya. Dari 10 sequence tadi terbentuk 9 haplotype. Dengan haplotype 5 itu terdapat 2 bakteri yang sama.
Bacillus sp YPI dan Bacillus sp H1584. Untuk haplotype-nya ini bisa teman-teman copy, kemudian minimize, dan teman-teman pergi ke Excel. Oke, kemudian teman-teman bisa paste di sini dan buat keterangan atau trait-nya di Excel ini. Dengan cara di sini teman-teman bisa klik haplotype 1 sampai 9. Karena di sini terdapat 9 haplotype, dan untuk kolom yang ini teman-teman isi dengan asal sequence dari 10 sequence yang akan teman-teman analisis. Kita ke Notepad dan teman-teman bisa mengisi kolom ini dengan asal negara. India, kemudian Jepang, India, kemudian Jepang, Cina, Irak, dan Polandia. Kemudian dari haplotype 1 ini teman-teman bisa lihat anggotanya dari negara mana. Haplotype 1 itu diisi oleh strain AMJ. Kita lihat di sini strain AMJ itu berasal dari Irak. Jadi untuk haplotype 1 kita klik 1 di Irak. Kemudian haplotype 2 strain S4C7 dari Polandia. Begitu terus sampai semuanya terisi. Haplotype 3 berasal dari LMB5, berasal dari India. Haplotype 4 berasal dari BP5, berasal dari India juga. Dan haplotype 5 terdapat 2 anggota, yaitu YPI1 dan H158. YPI1 berasal dari Cina, dan H158 berasal dari Cina juga. Jadi kita di sini klik 2 karena terdapat 2 yang dari Cina. Haplotype 6 BSM2 berasal dari Jepang. Haplotype 7 berasal dari Jepang juga. Haplotype 8 berasal dari India. Haplotype 9 berasal dari Irak. Kemudian bisa teman-teman hapus saja. Kemudian kolom yang kosong teman-teman bisa isi dengan 0 karena tidak terdapat sequence di haplotype tersebut dari negara yang kita kasih nilai 0. Oke. Jika sudah, teman-teman bisa klik file, kemudian save as. Rename menjadi trade, kemudian teman-teman ganti ke CSV, delimited. Kemudian klik save. Jika sudah, bisa teman-teman keluar terlebih dahulu. Teman-teman buka trades-nya tadi yang baru saja dibuat. Teman-teman buka saja trades-nya yang baru dibuat dengan Notepad. Kemudian teman-teman bisa Ctrl H dan
ganti titik koma menjadi koma karena untuk separatornya tadi kita koma ya. Replace all, kemudian klik save. Sesudah itu langkah terakhir yang bisa teman-teman lakukan adalah ke aplikasi PopArt, klik file dan open. Pertama, teman-teman bisa open terlebih dahulu alignment-nya. Kemudian teman-teman bisa import traits dari hasil yang telah kita buat. Klik no. Jika sudah seperti ini, sudah terdapat haplotype 1 dari Irak dan seterusnya, klik OK. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa klik network dan klik minimum spanning network. Oke, di sini sudah terbuat haplotype network dari 10 sequence. Teman-teman bisa memilih statistik, view, so mutation as number. Oke, setelah itu bisa teman-teman interpretasikan. Ukuran lingkaran ini mewakili frekuensi setiap haplotype-nya. Semakin besar ukuran lingkaran, artinya dalam satu haplotype terdapat banyak sekuens bakteri. Bisa kita ambil contoh, di haplotype 5 tadi terdapat 2 sekuens bakteri dari Cina. Maka dari itu lingkarannya lebih besar. Kemudian angka di atas garis penghubung menunjukkan jumlah mutasi antar haplotype-nya. Kemudian warna lingkaran ini menunjukkan lokasi asal bakteri, mengikuti legenda di samping kanan gambar ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.